Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Kok aneh ya ketawa aku ya hari ini ya. Oke, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirim teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ya, hari ini hari apa ya? Hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Anjay, kurang 2 hari lagi kita udah merayakan hari Idul Kurban ya. Idul Adha. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama ngebacain cerita, menyampaikan cerita ataupun mengkritik cerita ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan yang punya masalah buruan segera daftar di masjid atau musola-musola terdekat ya untuk mengorbankan korban perasaan. Anjay, korban perasaan. Oke. Kali ini aku akan membacakan cerita horor yang sudah aku pilih. Ada yang di DM, ada yang di email, dan ada nih temen podcaster kita. Dan kebetulan dia ini ya, podcastnya itu tentang horor juga yang sebelumnya udah pernah aku bacain, yaitu dari Stay Up TV Podcast. Nah, ya itulah Stay Up TV Podcast. Karena kemarin tuh dia kirim cerita banyak dan masih belum semuanya ya aku bacakan. Jadi ini sekalian aku tuntasin gitu. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya tanpa panjang lebar lagi. Yup, kita ke cerita pertama. Cerita dari Mas Robi dari podcast Stay Up TV. Stay Up TV Podcast. Ya, kebalik. Aduh. Oke, cerita pertama. Aku pernah kerja di daerah BSD di kantor kontraktor. Aku sering pulang malam di situ. Kadang kalau malam minggu dan waktu itu aku masih jomblo. Dan aku sering nginep di kantor karena rame, ada mes karyawan di lantai 2. Pernah pada hari Minggu aku disuruh masuk kantor dan habis makan siang perut aku mules pengen pup. Di kantor ini aku sendirian karena karyawan ada di mes pekerja lapangan. Waktu aku di toilet, aku dengar suara orang jalan di depan toilet. Seret, seret, seret. Seret apa seret ya? Suara sendal yang diseret dengan pelan. Aku tanya dong, takutnya orang kerja lapangan butuh sesuatu. Siapa ya? Butuh barang apa ya? Saya lagi di toilet nih, tunggu ya. Suara itu berhenti di depan toilet dan gak menjawab, lalu hilang. Selesai aku dari toilet, aku celingak-celingu, gak ada orang. Langsung merinding deh aku dan pulang aja lah. Oke, lanjut ke cerita kedua Kak Ana. Setelah aku menikah, aku ajak ibu mertuaku tinggal di rumahku. Karena sudah tua dan sendiri, gak tega deh tinggal sendiri di rumahnya di daerah Cakung. Waktu aku ajak ke rumah, kondisi sudah sakit komplikasi dan istriku merawatnya di rumah. Biar kalau lagi struknya kumat, kita bisa siap bawa ke rumah sakit. Pernah struknya kambuh dan harus dirawat di rumah sakit. Dan waktu di rumah sakit, mertuaku minta pulang dan gak betah. Dan bilang, apa ini ya? Ama foto sama ibu buat kenang-kenangan. Di situ aku sudah ada feeling gak enak. Akhirnya dibawa pulang ke rumah kakak iparku yang gak jauh dari rumah sakit tersebut.
Di rumah kakak iparku, mertuaku struknya kumat lagi dan dibawa lagi ke UGD. Dan udah baikan nih, boleh dibawa pulang. Besoknya mertuaku kumat lagi, tapi langsung tidur dan gak bangun selama 2 hari. Kita semua udah panik dan dibawa lagi lah ke rumah sakit. Dan hasilnya, ibu mertuaku ini udah koma. Setelah dirawat 2 hari di rumah sakit, akhirnya ibu mertuaku meninggal dunia. Aku yang lagi di luar kamar kaget dengar istriku nangis sambil teriak-teriak panggil-panggil ibunya. Aku masuk ke kamar sama suster dan lihat ibu mertuaku udah meninggal. Dan antara ramainya suasana kamar rawat si ibu mertuaku ini, aku dengar suara ibu mertuaku manggil aku, "Robi." Dan aku paham, mungkin dia minta aku jaga anaknya. Karena istriku ini anak bontot yang paling disayang sama ortunya semasa mereka hidup. Lanjut lagi ke Ana, judulnya Pocong Jatuh. Aku dari SMK emang suka banget nongkrong sama teman-teman sampai larut malam. Kadang juga sampai pagi. Padahal yang dilakukan paling cuma ngobrol dan ngopi aja, sambil main gitar atau catur atau gaplek deh. Disesuaikan aja sih sama orang-orangnya. Kalau ada 4 orang yang main gaplek, kalau cuma berdua yang main catur. Dan kebiasaan ini aku lakukan setiap malam minggu dan gak pernah absen. Suatu malam aku balik nongkrong kira-kira jam 2 pagi. Aku gak langsung tidur. Aku main game komputer dulu di ruang tamu rumah orang tuaku. Lagi asik main Counter Strike, aku kaget dengar suara jatuh di samping kiriku. Gedebuk. Suaranya kayak bantal dibanting. Aku langsung nengok ke kiriku dan yang aku lihat kunciran pocong lagi tergeletak di lantai. Awalnya kaget, tapi karena udah biasa, aku cuekin aja sambil bilang, apaan sih? Akhirnya dia pergi sendiri. Wah anjay, banyak banget ceritanya. Oke lanjut lagi. Oke kak, lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Judulnya adalah Ular Penunggu Danau. Aku sempat punya gebetan cewek di daerah Tangsel juga. Awalnya aku cuma kenal sama cewek di sana yang taunya kenal juga sama teman sekolahku juga. Kebetulan rumahnya temanku ini ada di pinggir danau atau situ. Karena aku udah selesai main dari rumah cewek yang lagi aku deketin, aku mampirlah ke rumah temanku namanya Hakim. Aku nongkrong di depan rumahnya yang langsung bisa lihat ke danau. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba perhatianku langsung tertarik sama danau. Aku iseng aja deh tanya sama temanku ini. "Kim, di sini pernah ada yang meninggal ya? Tapi mayatnya lama ya ditemuinya?" Tanya aku. "Iya Bi, pernah ada anak laki-laki hilang di danau dan mayatnya baru ketemu 2 hari setelah dikasih sesajen dan lain-lain." Timbul aja gitu ngambang, kata Hakim temanku ini. Terus aku coba lagi lihat. Kaget aku lihat ular di tengah danau dan ada seperti candi rumah si ular tersebut. Serta ada orang-orang yang kerja seperti kuli bangunan di situ. Aku gak tahu apa yang aku lihat ini dan apa maksudnya. Wallahu alam. Lanjut dengan judul Ibu dan Anak. Kejadian ini yang mengalaminya adalah istriku.
Di 3 bulan pertama, aku nikah. Dan aku tinggal di satu komplek sama kakak iparku. Cuma beda blok aja. Aku sewa rumah yang udah lama kosong tahunan. Malam itu, aku baru balik kerja jam 7-an. Istriku lagi di rumah kakaknya. Dia suka bete sendirian di rumah, jadi dia main ke rumah kakaknya sambil nungguin aku pulang. Di jalan pulang, dia lihat si blok yang paling sepi. Ada ibu-ibu sama anaknya. Maksudnya dia lihat di blok yang paling sepi, ada ibu-ibu sama anaknya lagi jalan gandengan. Tapi yang bikin herannya, dia itu gak kenal sama mereka. Secara istriku udah lama tinggal di situ dan udah banyak juga yang kenal sama dia. Padahal dulu udah aku bilang, di blok itu ada penunggu ibu-ibu sama anak kecil. Tapi dia lupa kayaknya. Setiap tengah malam pasti ku dengar suara anak kecil lagi bercanda sama ibunya di depan rumah. Padahal di blok itu gak ada anak kecil. Lalu selanjutnya, waktu kuliah, aku dan beberapa teman dekat kita sering ngadain buka bersama kalau lagi bulan puasa di rumah temanku yang bernama Dikun, nama samaran. Karena dia udah berkeluarga duluan, jadi acaranya di rumahnya aja. Beberapa tahun yang lalu temenku ini meninggal karena sakit. Dia ninggalin istri dan anak perempuan. Aku kaget dengar kabarnya sampai aku tanya sendiri ke istrinya. Dan benar, temanku meninggal di rumah sakit. Malamnya sepulang kerja, aku datang sama teman-temanku yang lainnya ke rumah duka untuk ikut pengajian. Sepulang aku dari rumah duka, aku kayak orang linglung. Masa aku jalan ke arah makam temanku? Sampai ditegur sama temanku. Bi, mau kemana lu? Ke makam Dikun? Aku langsung istighfar. Kepalaku berat banget. Sambil bawa motor pulang ke rumah. Sampai di rumah, biasa aku bersih-bersih, makan, terus nonton TV di ruang tamu. Lagi asyik nonton, aku lihat si Dikun datang ke rumahku cuma berdiri aja di depan rumah dan senyum kecil di mukanya. Aku gak ngerti apa maksudnya ke aku dan apa yang mau disampaikan. Aku gak cerita ke istrinya karena takut bikin tambah sedih. Oke, sekian dulu Kak Ana. Semoga bagian-bagian cerita kecilku ini bisa menambah asupan horor kalian semuanya. Soalnya aku mau bikin podcast, mau rekaman episode perdana aja langsung diganggu. Wanjay. Pintu depan aku diketok, tapi pas aku cek keluar gak ada siapa-siapa. Tapi podcast aku juga udah jadi, yaitu Stay Up TV Podcast. Dengerin ya setiap episodenya. Salam Robi. Oke, terima kasih Mas Robi. Wanjay, banyak banget ceritanya ya. Dan banyak banget pengalaman horornya. Jadi Mas Robi ini kayaknya punya kelebihan gitu ya. Maksudnya punya kekuatan anugerah yang diberikan Allah itu sixth sense, yaitu bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ya terbukti sih Mas Robi tuh sering banget diganggu sama penunggu-penunggu yang ada di sekitarnya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian penasaran dengan podcastnya Mas Robi ini, kalian langsung aja mampir ke podcastnya, namanya Stay Up TV Podcast. Dan di situ dia juga bercerita tentang pengalaman horor dari kaula pecinta horor. Kaula anak muda. Ya itu dah pokoknya.
Jangan lupa mampir di channelnya Mas Robi Stay Up TV Podcast. Jangan lupa di follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbarunya. Oke? Oke, langsung kita lanjut cerita kedua. Maksud bukan cerita kedua sih nih. Tadi udah berapa cerita? Sekitar 4 cerita dan ini cerita kelima ya kayak gitu ya. Tapi ini berbeda orang. Oke, langsung aja kita bacakan. Ini datangnya dari DM Instagram namanya Rizka Aulia 168. Wanjay, motor. Jadi mohon maaf ya kalau di luar ada suara motor, ada suara cici-ciwit karena aku ini bikinnya subuh hari. Soalnya kemarin aku udah ketiduran, ngantuk banget karena habis pulang explore sama Cak Bolang sang explore, tapi nggak jadi karena lokasinya nggak memungkinkan banget. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Ana, selamat malam podcast horor. Aku ingin perkenalkan diri. Dulu, namaku Rizka Aulia, umurku 14 tahun. Anjay, masih SMP nih, dedek gemes. Aku tinggal di daerah Parung, Bogor. Jadi waktu itu aku kebangun di malam hari. Aku mengecek HP-ku ternyata jam 2 malam. Dan waktu itu bertepatan hari Kamis Kliwon. Kalau kata orang Jawa, hari paling horor. Aku coba untuk tidur kembali. Tiba-tiba, horden kamarku, horden apa gorden ya? Gorden kamarku seperti ada yang buka dan aku coba tidak peduli. Karena aku pikir itu paling kakak laki-lakiku. Tapi beberapa menit kemudian, aku ngerasa seperti ada orang yang mendekatiku. Dia duduk di pinggiran kasurku karena posisi tidurku aku di pojok dan dia mengelus-ngelus rambutku. Aku merasakan kuku yang panjang dan aku merasakan bulu-bulu di tangannya. Aku tidak berani melihatnya. Aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kuhafal. Beberapa menit kemudian dia baru menghilang. Dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Itu aja sih Kak ceritaku. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Rizka. Kalau ya pasti dari ciri-ciri makhluknya itu dia itu kukunya panjang dan berbulu. Ya so jelas itu genderuwo. Jadi ya ini ya, kalian juga harus hati-hati dengan makhluk halus yang bernama genderuwo. Karena makhluk ini bisa dikatakan mata keranjang ya. Mata keranjang, jadi apa ya? Ya apa ya istilahnya itu, dia itu banyak melecehkan wanita. Anjay, setan ya melecehkan wanita. Iya memang benar ya ini. Jadi kalau misalnya nih ya kalian tidur terus tiba-tiba ada genderuwo, ini cewek ya, bagi cewek loh ya, ada genderuwo, itu kalian harus hati-hati karena takutnya terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Jadi ini pernah ini pengalaman dari saudaranya temanku. Ini saudaranya temanku ini tinggal di daerah Jawa Barat gitu kan. Untuk tepatnya di mana aku nggak ngerti. Jadi dia tuh pernah cerita, udah lama banget sih kejadiannya, udah tahun 2000-an lah. 2002 2003 gitu. Jadi ini saudaranya itu baru kuliah ya. SMA atau baru kuliah. Kuliah. Jadi saudara jauh gitulah, sepupu. Nah, posisinya dia itu baru nikah gitu. Jadi dia kuliah ada semester 3 itu dia ini nikah.
Karena waktu itu pacarnya dia, calonnya dia itu dulu itu seorang abdi negara ya, dan ya harus ditinggal, akhirnya pengen cepet-cepet baru nikah gitu kan. Udah nikah, terus si suaminya itu pergi dong dinas ke luar pulau. Nah, otomatis saudaranya temanku ini tinggal sendirian di rumah karena posisi orang tuanya itu rumahnya di Jakarta gitu kan. Jadi dia malas gitu kan pergi ke Jakarta, atau juga dia harus nyelesain kuliah di situ gitu. Nah, setelah ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan, karena memang kebetulan sebenarnya tuh suaminya tuh dinasnya itu setahun ya. Nah, itu dia pas pada saat waktu malam hari, nggak salah ya, malam Jumat Kliwon gitu. Alhamdulillah, si sepupunya temanku ini baru pulang dari rumah kakaknya. Nah, rumah kakaknya itu ya lumayan deket lah gitu, pulang dari rumah kakaknya. Lalu dia membuka pintu. Nah, posisi pintu tuh kan dikunci tuh dari luar. Dan pada saat dia masuk, dia tuh ngelihat suaminya lagi ada di dalam rumah, dan suaminya itu gak salah lagi nonton TV gitu. Aneh kan, dia mikir kok udah pulang gitu kan, katanya masih dinas. Karena emang kebetulan suaminya ini kan agak susah dihubungi nih, karena terjangkau sinyalnya susah di sana gitu katanya. Jadi dia sih nggak pikir panjang ya, mungkin lagi cuti atau mungkin lagi pas kebetulan dipercepat nih tugasnya gitu. Jadi dia nggak mikir aneh. Tapi yang nggak habis pikir itu, kok ini dia bisa masuk gitu kan. Tapi ya dia nggak menaruh curiga. Habis itu dia sapa dong suaminya, udah pulang mas gini, salim kayak gitu. Udah, terus si istrinya ini, si sepupunya temanku ini lagi nyiapin nih makan gitu kan, takutnya nanti suaminya lapar nunggu dia lama gitu, nyiapin makan di dapur. Udah tuh, habis itu selesai, itu sekitar jam 8 jam 9 lah, makan malam bareng, makan malamnya itu di meja makan malam bareng, ngobrol aja kayak biasa. Cuma yang jadi anehnya itu kayak ngebales omongan obrolan itu dengan datar gitu. Maksudnya apa ya, jawabannya tuh datar gitu loh, nggak kayak kita kan. Kalau misalnya kita ngobrol ya nih seru gitu kan, misalnya kita ngobrol seru, otomatis yang diajak ngobrol itu juga ikutan nadanya tuh juga seru. Tapi ini enggak, diajak ketawa gitu diam, dan jawabannya datar aja kayak gitu. Mikir dong, ini orang kenapa sih gitu kan. Mungkin dia pikir tuh dia sakit gitu, si suaminya sakit karena kan habis perjalanan jauh tuh capek gitu, habis dinas luar. Ya udah, nggak menaruh curiga sama sekali. Udah selesai, jam 11 malam itu tidurlah mereka, tidur. Nah, pada saat itu si suaminya ini ngajak untuk mohon maaf berhubungan badan. Tapi si istrinya ini nggak mau, karena kebetulan dia lagi datang bulan gitu. Nggak deh mas, gini aku lagi datang bulan nih. Tapi si suaminya itu kayak ngajak terus beringas lah gitu. Nah, keanehan pun mulai terjadi. Pada saat itu setelah diajak dia nggak mau, akhirnya si suaminya itu pergi gitu kan, katanya sih ke kamar mandi gitu. Terus dia lanjutlah tidur. Nggak lama kemudian tiba-tiba telepon bunyi, terus diangkat sama sepupunya temanku, dan dilihat notifikasinya itu dari suaminya gitu kan, nama suaminya. Masih ya HP jadul lah, HP Nokia gitu kan. Nah, dari situ kan dia masih belum bisa
Anjir, gue grogi gara-gara ada suara burung nih. Dari sini kan dia tuh kayak nggak merasa terlalu curiga banget gitu. Mungkin dia lagi ini nih, mungkin lagi beol, posisinya lagi pup. Dia nggak ada tisu di kamar mandi, akhirnya dia minta tolong buat diambilin tisu gitu kan, mikirnya gitu. Diangkat dong teleponnya. Iya mas, kenapa? Ini ya, nggak ada tisunya ya, ntar ya aku ambilin. Nah, si suaminya ini bingung dong. Hah? Tisu? Tisu apaan? Dia bilang gitu. Lah, mas kan lagi pup di kamar mandi. Digituin. Siapa yang lagi pup? Digituin sama si suaminya. Lah iya kan, tadi kan barusan pamitan sama aku mau pup ke kamar mandi. Hah? Pamitan? Kapan pamitan? Orang aku ini lagi cari-cari sinyal aja susah buat ngubungin kamu. Dia bilang gitu. Nah ini mulai agak parno nih dia nih. Lah emang sih mas lagi di mana gitu kan. Lah aku kan masih di Papua sini. Kamu tuh ngelantur ya gitu ya. Ngelindur kamu itu. Enggak mas, bukannya mas itu udah pulang ya. Ini barusan tidur sama aku. Dari situ si suaminya ini mulai mikir aneh-aneh nih. Maksudnya mikir aneh-aneh itu bukan karena dia itu dihantui setan atau apa. Dia takutnya itu dia tuh tidur sama siapa nih, selingkuh sama siapa nih gitu kan. Ya maklum lah namanya juga LDR kan. Kamu jangan macam-macam ya digituin. Awas kamu sampai masukin cowok ke rumah gitu kan. Suami lagi dinas di luar, kamu lagi asik-asiknya main sama cowok, ngewek sama cowok digituin. Anjay, bahasa aku ngewek. Terus si istrinya bilang, enggak mas beneran, sumpah. Sampai dia sumpah demi Allah. Tadi itu mas itu di sini tidur sama aku. Mas tadi itu mau minta ngewek sama aku, tapi akunya nggak mau karena aku lagi datang bulan. Terus masnya pergi ke kamar mandi, katanya pup. Ya terus telepon deh mas, aku kira nggak ada tisu di kamar mandi gitu. Masa sih dia pokoknya tuh sampai bertengkar gitulah. Beneran mas gitu. Akhirnya si cewek ini mulai parno kan, anjir itu siapa ya. Terus dia cek ke kamar mandi dan gak ada siapa-siapa di kamar mandi. Lalu dia cek ke sekeliling rumah itu gak ada orang. Dan dia berpikir lagi, ingat-ingat lagi. Oh iya ya, kok si mas bisa masuk ya? Kan padahal kunci serep sama kunci utama aku nih yang bawa. Dia gak bawa kunci sama sekali. Dan kok bisa dia masuk? Gitu dia berpikirnya. Dia langsung takut banget, keringet dingin, bulu kuduk merinding. Wah pokoknya udah mau pingsan pun juga kayak jadi nggak jadi. Dia tuh sudah mikir yang aneh-aneh. Akhirnya dia langsung cari sambil teleponan sama suaminya. Iya mas, gak ada ini gitu kan. Terus si suaminya tuh menyarankan, udah kamu gak usah tidur di situ, pulang ke rumah kakak sekarang gitu kan. Dan pada saat dia di kamar, lampunya ini kan dinyalain nih. Dia itu ngelihat di kasurnya itu ada kayak segumpal rambut atau bulu gitu kan. Segumpal bulu. Dan itu dia foto lalu dia kirim ke suaminya. Ya kirim dalam bentuk MMS ya. Waktu itu masih MMS, media message gitu kan. Dan ternyata si suaminya langsung nyuruh dia pergi ke rumah kakaknya dan gak boleh tidur di situ. Karena suaminya ini kan punya kelebihan juga nih, punya sixth sense gitu kan. Dan suaminya bilang, kamu buruan pergi ke rumah kakak, dan yang kamu temuin itu bukan aku melainkan genderuwo. Anjir, langsung itu sepupunya temanku tuh langsung udah gak karuan. Langsung dia buru-buru gak ganti baju, posisi pakai baju tidur, nyalain mobil, pergi ke rumah kakaknya gitu. Itu sih pengalaman dari ceritanya temen aku itu.
Karena ya mohon maaf kalau ceritanya agak belibet, karena aku harus mengingat-ingat lagi ceritanya. Itu tuh udah lama banget itu temanku cerita, cuma aku baru ingat. Orang dia cerita tuh zaman-zaman aku masih SMA kok. 2007-an, 2008. Anjay. Oke, kita lanjut lagi ke cerita terakhir. Cerita ketiga datang dari email. Oke. Halo Kak Ana, aku mau cerita nih. Hari itu aku pindah kos baru yang gak jauh dari pemakaman umum. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah. Tapi tidak dengan malam ketiga. Malam itu kosku sepi. Karena rata-rata semua penghuni pulang kampung. Tersisa aku dengan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam, aku terbangun karena seperti mendengar suara orang berlari. Aku mencoba tidak mempedulikannya. Namun, beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara semakin keras dan pintuku diketuk beberapa kali. Aku mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada orang. Kegelapan sepanjang lorong. Hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga kos. Aku mulai kebingungan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur dan aku terbangun lagi. Karena suara ketukan pintu itu semakin keras dalam waktu yang lama. Aku putuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Aku menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Aku terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah yang menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku. Semakin dekat dan cepat. Mereka berjarak tidak jauh denganku. Aku takut, tapi tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Lalu aku dibangunkan penjaga kos keesokan paginya. Dengan kondisiku ada di ujung lorong dekat kamarnya. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri sebelumnya. Jadi dia ini waktu dia pingsan, maksudnya waktu dia melihat sosok hitam dua ini, sosok makhluk halus ini, posisinya itu ada di lorong tapi berlawanan. Di lorong tapi yang berlawanan dari rumah kamar penjaga kos. Dan pada saat dia pingsan, dia bangun, penjaga kosnya ini ngebangunin dan posisinya dia ada di lorong deket kamarnya si penjaga kos. Anjay, berpindah cuy. Iya, masa iya setannya ngegeret dia sampai ke lorong satunya. Lumayan. Oke, udah 3 cerita. Ya, gak 3 cerita ya, udah banyak banget cerita yang aku bacakan. Terutama ceritanya dari Mas Robi ya, itu banyak banget, ada sekitar 3-4 cerita yang udah aku bacakan. So, jika kalian mempunyai cerita horor, entah pengalaman dari pribadi, kakak, adik, saudara, kakek, nenek, ayah, ibu, tetangga, kalian bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian suka dengan video-video explore, kalian langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive, ANNAOLIVE. Bantu subscribe, like, komen, dan share,
Karena dukungan dari kalian itu adalah motivasi aku untuk membuat konten yang jauh lebih menarik, jauh lebih menantang, jauh lebih nyeremin, dan membuat adrenalin kita memuncak. Dan podcast kisah horor kali ini udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Ya, karena aku sekarang ini lagi bangga banget, bahagia banget. Karena tadi aku udah cek di peringkat podcast kisah horor udah mencapai di peringkat 94 dari 200 besar podcaster lainnya. Dan di podcast trending, podcast kisah horor masuk di chart nomor 44 dari 50 besar. Wanjay, ini seneng banget, ini aku yang udah seneng banget. Karena aku gak tahu kalau bakal trending ini ya podcast aku. Secara aku itu gak pernah ngedit podcast aku, ya nggak pernah ngasih backsound yang harus diedit begini, diedit begitu, nggak pernah cuy. Kita tuh alami, natural, tanpa dipermak-permak apapun itu. Wanjay. Oh ya, seneng banget dan dukung terus supaya podcast kisah horor bisa mencapai peringkat 1. Mantap kan? Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya. Dan terakhir, namaku Ana. Sampai jumpa.